Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan nama saya Teman Sanggop Mulyanto dengan NIM 69. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi yang baru lahir meliputi Apgar Score, Barat Score, dan juga pemeriksaan pada bayi yang baru lahir. Oke, jadi langkah pertama adalah kita harus cuci tangan mengangkat terlebih dahulu. Baiklah, setelah kita cuci tangan mengangkat, kita akan mencari sarung tangan. Oke, kita pakai sarung tangan kita. Oke, setelah itu kita akan menilai Apgar Score. Yang pertama adalah appearance atau warna kulit bayinya gimana. Untuk warna kulitnya siluet tubuhnya itu kemerahan. Untuk pulsnya kita akan meletakkan tangan di dada bayi. Setelah itu mengukur frekuensi denyut jantung dari bayi selama 1 menit. Oke, skor yang kedua karena lebih dari 100 menit bayi juga kelihatan bugar. Lalu kita akan melihat respon pada bayi, yaitu respon refleksnya atau grimace. Oke, bayinya ada reaksi melawan atau merespon. Setelah itu kita bisa melihat aktivitas gerakan dari bayinya juga. Jadi bayinya masih gerak-gerak sendiri. Oke, kita akan melihat gerakannya bisa dapat skor 2. Setelah itu kita akan melihat apakah bayinya nangis. Untuk menilai pernapasan dari bayi. Setelah itu kita akan melakukan penghitungan skor Apgar, dan normalnya itu lebih dari 7. Baiklah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi yang baru lahir. Kita akan menjaga suhu bayi dalam keadaan yang sehat, dan juga menggunakan lampu sorot. Bayi juga akan dikeringkan. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan tropometri pada bayi. Letakkan pelindung di atas timbangan yang akan digunakan oleh bayi. Berat badannya, oke, sudah dilakukan berat badannya. Itu kita akan melakukan pengukuran panjang bayi. Lalu kita akan melakukan pengangkatan di kepala bayi.
Jadi kita melakukan pengukuran pada lingkar dada bayi. Oke. Pemeriksaan antropometri ini sudah selesai. Berarti kita akan melanjutkan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Kita bisa melakukan pemeriksaan suhu pada bayi. Dan setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan dari pada bayi. Setelah itu selama 1 menit kita bisa melakukan perhitungan respiration rate pada bayi. Pemeriksaan suhunya juga sudah selesai. Lanjut ke pemeriksaan detik flow, kita akan melakukan pemeriksaan pada kepala, meraba sepanjang garis sutura. Untuk garis suturanya semuanya tampilannya normal. Lalu setelah itu kita bisa meraba fontanel anterior dan juga fontanel posterior. Ya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan mata pada bayi, jumlah posisi letak mata, apakah ada trauma atau tidak, dan lainnya. Setelah itu kita akan mengkaji eye blink refleksi bayi ini menggunakan penyiaran, refleks dari ketiban bayi ini. Setelah itu kita akan pemeriksaan telinga, pemeriksaan hidung dan mulut, atau pemeriksaan leher. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dada pada bayi. Melihat bahu, lengan, dan juga tangannya bayi. Jadi bisa mengkaji refleks mulut dari bayi. Wah. Oke, setelah itu refleks dari palmar gaspingnya bayi. Oke, setelah itu kita akan memeriksa abdomen, amati tali besarnya, dan melihat bentuk abdomen bayi. Setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan genital pada bayi. Bayinya di sini anak cowok, untuk testisnya juga sudah turun dua-duanya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada tangkai dan kaki, lihat panjangnya, apakah ada kelainan juga di kakinya, jari-jarinya juga.
Berarti kita bisa mengkaji refleks Babinski pada bayi juga. Oke. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada spinal bayi. Oke, normal. Setelah itu kita bisa mengecek anus bayi. Oke, setelah itu kita akan memeriksa kulit bayi secara keseluruhan. Oke. Baiklah, setelah itu kita akan melakukan injeksi vitamin K pada bayi. Baiklah, untuk injeksi vitamin K-nya sudah selesai. Kita juga akan melakukan pengambilan darah untuk newborn screening pada bayi. Dan setelah itu kita akan menjelaskan ke orang tua hasil pemeriksaannya. Untuk hasil pemeriksaan di sini bayinya itu normal semua. Lalu setelah itu kita bisa memeriksakan peralatan kita dan membuang sarung tangan dan melakukan dokumentasi tindakan. Sip. Itu selanjutnya adalah pemeriksaan dari Barrett score. Kita akan membiarkan bayi sampai tenang sendiri. Setelah itu kita akan menilai postur pada bayi. Tergantung postur yang bayi dapat nilai berapa. Lalu setelah itu kita akan menilai jendela siku dari. Kita akan menilai jendela siku dari bayi. Yang pertama kita akan memfleksikan lengan. Lalu setelah itu kita akan mencoba untuk memfleksikan pergelangan lengan dari bayi. Baiklah, setelah itu pemeriksaan dilanjut dengan radial siku. Kita akan memfleksikan lengan bayi ke bawah dan melihat apakah bayi tangannya akan kembali ke posisi atas lagi atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada sudut poplitea. Baik, dalam posisi terlentang, lalu pahanya akan kita tempatkan pada lembut di perut bayi yang tertutup penuh. Kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan sudut poplitea. Kita akan membawa paha bayi menuju pada perut bayi, lalu kita akan melihat refleks dari bayi. Kita harapkan bahwa kakinya itu tidak akan menendang. Lalu setelah itu kita akan mengukur sudut dari poplitea bayi. Baiklah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tanda shell. Kita akan membawa satu lengan bayi untuk melewati dadanya sampai menyentuh pundak yang berseberangan. Ini juga. Baiklah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada tumit dan telinga. Kita akan membawa bayi, lebih tepatnya kaki bayi, dan mencoba menelukupnya sampai ke arah perut. Apakah kaki ini bisa menyentuh telinga bayi atau tidak? Yang normal itu jangan sampai menyentuh karena sekal. Pada pemeriksaan kematangan fisik dari bayi, kita akan memperhatikan kulit dari bayi memperhatikan nilai kulit dari bayi. Setelah itu dilanjut dengan memperhatikan rambut halus pada bayi dan mengamati daerah sisi atas dan bawah pada bayi. Lalu setelah itu kita akan melakukan pengamatan pada ujung pelantar kaki dan juga melakukan penilaian. Dilanjut dengan pemeriksaan daun telinga dan juga mata dengan cara melipat daun telinga ke arah wajah. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuka palpebra antara yang atas dan bawah.
Berarti kita lanjutkan dengan melakukan penilaian. Setelah itu kita akan menilai kelamin pada bayi. Untuk yang ini adalah bayi laki-laki, kita akan menilai skrotum dari bayi dan juga tesisnya. Setelah melakukan semua tindakan diagnosis, maka kita akan melakukan tindakan scoring dan semua tata caranya selesai.